Ini berkaitan sekali dengan apa yang disebut dengan AI-nya yang Husnul persoalkan di dialog kita sebelumnya, dengan yang namanya 5G-nya dan dengan yang namanya cloud-nya. Kalau ini kita ambil aplikasikan lebih lanjut ke dalam transformasi sosial, maka bisa lihat kenapa Australia melarang media sosial untuk dipakai anak-anak di bawah 16 tahun. Satu-satunya nih negara di dunia. Apa artinya? Artinya sesungguhnya, nah ini menarik di sini. Proxy war itu sesungguhnya sudah menyerang ke seluruh dunia. Siapa yang menyerang? Mereka yang mendominasi penggunaan teknologi itu dan kemampuan menggiring isi informasi. Nah, itulah transformasi sosial. Sehingga kalau kita menggunakan teknologi, sehingga terjadi demokrasi digital. Seorang Husnul Maria, gitu ya, ketika harus berhadapan dengan seorang anak SMA yang tidak mengerti siapa Husnul Maria, akan seenaknya melakukan perlawanan pemikiran Husnul Maria digital. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saya telah menerima mandat dari rakyat Indonesia dengan tujuan terutama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia, untuk menjaga dan mengamankan kekayaan seluruh rakyat Indonesia, untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan tidak hanya segelintir orang-orang Indonesia. Saya telah menerima mandat dengan tekad menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama kita akan melaksanakan hilirisasi, yaitu kekayaan Indonesia harus diolah di Indonesia. Kekayaan kita harus kita urus dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kita harus makan dengan bergizi tiap hari. Saudara-saudara sekalian, hal ini semua membutuhkan kerjasama yang baik. Kita harus bekerja keras untuk rakyat kita. Kita harus bekerja keras untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Tidak boleh lagi ada kemiskinan di bumi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program IC Deriso Conversation Scholars to Scholars. Saya Husnul Maria dengan sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana evaluasi 2024 di bidang ekonomi, kemudian politik dan seterusnya. Nah, kali ini kita juga menyoroti nih Bang, bagaimana politik luar negeri atau global politics kita, politik luar negeri. Karena kita punya menteri baru nih, dua-duanya menterinya dan wakil menterinya. Kalau dulu kan selalu ya kalau itu politisi paling enggak dia sudah, kalau di Menlu itu biasanya jatahnya kalau enggak karir ya memang politisi, tapi sebetulnya politisi kalau zaman dulu gitu ya, politisi zaman awal-awal kemerdekaan tuh Masya Allah politisi itu ya, ulung, politisi ulung kayak gitu yang memang sudah punya nama di kancah internasional. Betul sekali. Kayak gitu ya. Iya. Terus kemudian ya level Adam Malik aja kan jurnalis yang dihormati kayak gitu ya.
Terus kemudian zaman Soeharto, kemudian era Orde Baru, sempat waktu itu ya yang dari PKB siapa namanya? Shihab. Bukan, Alwi Shihab bukan di situ. Iya, Quraisy bukan Shihab. Lupa Shihab. Iya betul, Alwi Shihab, betul. Adiknya. Iya, Alwi Shihab, betul. Iya. Ya, jadi itu juga paling tidak, walaupun dulu dikatanya, oh dia di Harvard, kayak gitu kan, yang buahnya sih. Ternyata Harvard, jadi beda ini Harvard sama Harvard University. Tapi yang Harvard itu sangat kuat studi tentang perbandingan agama. Ya, jadi itu kan bidangnya dia, paling enggak dia punya kekuatan. Dan itu menjadi berkepanjangan utusan Presiden untuk Timur Tengah. Untuk Timur Tengah. Jadi, berpanjangan dari zaman Abdurrahman Wahid sampai terakhir itu saya dengar dia utusan. Cuma di kali ini di Prabowo Subianto nggak masuk dia. Nggak masuk ya. Nggak masuk. Ya. Sebelumnya dia selalu masuk jadi utusan presiden untuk ya karena kan banyak sekali ya kepentingan Indonesia, terutama kalau di KSA itu ada umrah, ada haji gitu yang terus-menerus sangat penting. Nah, terakhir sebetulnya kalau kemarin Menlu Retno Marsudi gitu ya, itu kan seringkali mendapatkan kritik karena dia memang di Kementerian Departemen Luar Negeri kita itu seringkali dikatakan sebagai dia sebetulnya tidak terlalu experience, berpengalaman di multilateral. Dia lebih banyak di bilateral karena memang dia katanya tidak pernah berada di organisasi-organisasi multilateral. Dia kan terakhir dubes mana ya waktu itu? Dubes Belanda ya? Belanda atau mana yang kayak gitu. Jadi tapi diakui sebagai diplomat karir bilateral gitu ya, di negara-negara yang aman-aman saja. Waktu itu kan dikritiknya itu. Tapi sebetulnya akhir jabatan Retno sangat diuntungkan dengan kasus Gaza kayak gitu kan, karena Indonesia yang tidak mendukung negara Israel, tidak ada hubungan diplomatik Israel, dan dari dulu memang Indonesia adalah pendukung kemerdekaan Palestina, maka sosok Menteri Marsudi di dalam pidato-pidatonya di UN menjadi sorotan gitu ya, global kayak gitu, bahwa Indonesia luar biasa di dalam konteks statement politiknya. Ya, jadi ini juga menarik ya, walaupun mungkin dia tidak banyak di level multilateral, di bilateral, tapi pada saat akhir masa jabatannya ternyata ada kasus Gaza yang kemudian Marsudi Retno ini luar biasa. Dan saya waktu ikut yang acaranya Din Samsudin di Monas gitu ya, dalam rangka Palestina, Retno baca puisi, bayangkan loh, puisi bikin sendiri tapi didengarkan 2 jutaan manusia di Monas kayak gitu, itu luar biasa sih sebetulnya di dalam konteks perempuan pula. Jadi menarik itu, dan sekarang kayaknya dia menjadi special envoy juga ya di UN posisinya. Nah, rezim baru ini, jadi ada beberapa waktu itu, apakah kemudian Retno berhasil? Jadi kalau Retno berhasil di dalam 10 tahun terakhir gitu ya, berhasil di dalam konteks membawa bagaimana posisi global Indonesia, posisi Indonesia di ranah global. Nah, kalau kita balik lagi sekarang di era rezim PS gitu, Prabowo gitu, menterinya ya di satu sisi orang kaget juga gitu ya, yang dijadikan menteri adalah Sugiono kayak gitu, yang dulu adalah tentara, yang dia juga Komisi 1. Tapi pada level kalau tadi Retno Marsudi diplomatik kayak gitu ya, bilateral, memang dia karir di dunia di diplomasi kayak gitu ya. Ini nggak ada kalau menurut saya, dalam lebih tepatnya dalam konteks hubungan internasional. Ya, dalam konteks pengalaman international relationship. Di samping, walaupun waktu saya bertanya internal di dalam ya apa kekuatan dari Sugiono, katanya Sugiono itu lebih dipercaya PS pada saat PS jadi menteri ya, waktu itu Menhan, segala macam informasi tentang negara-negara lain gitu, kalau dibutuhkan itu cepet kayak gitu. Nah, kalau cuma informasi kan siapa aja bisa, nanya ke BRIN bisa, nanya ke kampus bisa, tidak harus nanya yang kayak gitu-gitu kayaknya. Apalagi menteri, ya, menteri pertahanan kayak gitu. Ada Unhan pula, walaupun Unhan mungkin tidak sama aja kayak gitu, tapi kan ada UI, ada UGM, ada ITB, ada banyak hal lah yang dibutuhkan oleh Menhan di dalam konteks bagaimana sih pertahanan keamanan
kedaulatan dari negara Republik Indonesia dan sebagainya. Tapi itulah yang dikatakan bahwa selain posisi terus, tapi juga waktu itu dikatakan dia menguasai berapa puluh bahasa kayak gitu kan. Tapi kan kemarin yang viral kayak gitu, ada yang memviralkan pidatonya dan menurut saya mungkin kita harus bersabar gitu menunggu gebrakan dari Menteri Luar Negeri kita. Tapi gebrakan dari Wakil Menteri Luar Negerinya ini dari temannya Fahri Hamzah nih, dari partai Gelora kayak gitu yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Mungkin juga karena dan dipuji karena pidatonya tentang Palestina dalam bahasa Arab yang ini juga dulu dari pesantren Muhammadiyah juga ya, yang dari Sulawesi itu di Sulawesi, atau ya memang dari pesantren dulu dia. Saya dulu yang selalu menyebutkan bahwa ideolognya PKS itu Anies Mata itu, dia juga lulusan yang dari LPIA-nya yang di mana itu, yang di Jakarta, di daerah Kuningan ke selatan itu apa, daerah apa itu? Lembaga pendidikan itu Indonesia Arab. Indonesia Arab, Ya. karena kan lulusan dari situ. Itu dulu ideolognya yang namanya PKS itu Anies Mata, karena itu buku-bukunya yang ditulis oleh Anies Mata di dalam konteks itu. Tapi mungkin juga dibagi barangkali, di mana Sugiono lebih banyak bicara di barat kayak gitu, sementara Anies Mata mungkin untuk wilayah-wilayah Timur Tengah. Apalagi hari ini di dalam konteks perang berkepanjangan di daerah Timur Tengah, kemudian jatuhnya Bashar al-Assad kayak gitu ya, Bashar al-Assad yang namanya. Nah, menarik juga di dalam konteks konstelasi politik baru di Timur Tengah ya, yang mana di situ juga nanti Iran, posisi Iran seperti apa, Putin sendiri seperti apa, walaupun di dalam ilmu eskatologinya dalam Islam gitu ya, nubuah Rasulullah kayak gitu. Memang nanti di akhir zaman itu ada koalisi antara Islam dengan Kristen Katolik, tapi Timur gitu, itu yang dianggap Moskow kalau kita pakai siapa yang banyak bicara tentang itu, Imran Hussein ya. Saya tuh nyambung dengan Imran Hussein, kenapa? Karena dia political scientist, jadi beberapa analisisnya itu nyambung kayak gitu dengan analisis saya. Nah, tapi pada saat yang sama kan ini tidak cuma sekedar oh iya Middle East, kepentingan ini di situ Syiah, Sunni, kemudian Suriah, ISIL, semuanya ada di situ. Gimana Aleppo, gimana kepentingan dari Israel, kepentingan dari Kuwait juga tentang pipa, kebetulan pipa minyak yang nanti minyak atau gas yang akan dikirim ke Eropa. Ini sebetulnya berkelindan antara kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan keamanan dan sebagainya, yang itu apakah pemimpin itu dia pro kepada kepentingan bersamanya mereka, atau dia masih punya, biasanya he has a say gitu ya, untuk menolak atau menerima. Bahkan yang menarik juga jatuhnya itu juga pidatonya Erdogan di dalam konteks itu ternyata juga, dan isu Kurdis. Jadi memang Middle East ini tempat yang ya akan terus menerus seperti ini kalau menurut konflik ya. Dulu kita berpikir ya Laut Cina Selatan dulu nih sebelum sana, walaupun di sana kita sudah tahu dari sejak kapan selalu Timur Tengah ya, sejak perjanjian Tordesillas Saragossa, kemudian jatuhnya Turki Utsmani, munculnya negara-negara modern nation state, dipecah-pecahnya Timur Tengah setelah Turki Utsmani jatuh dan sebagainya, sebetulnya tetap menarik. Nah, Menteri Luar Negeri kita sejauh mana nanti peran dari negara kita, negara Indonesia di dalam global politics baik di Timur Tengah maupun Islam secara keseluruhan dan Timur Tengah secara khusus. Nah, jadi bagaimana pada saat yang sama poros Jakarta, Beijing, Obor, hybrid war, Laut Cina Selatan itu masih menjadi bagian yang sangat penting di dalam posisinya Indonesia versus bagaimana dengan regionalisme ASEAN misalnya di dalam konteks itu. Nah, Bang, kalau kita melihat arah dari kebijakan-kebijakan luar negeri atau yang di video sebelumnya kita bahas, kenapa perginya ke Cina terlebih dahulu,
ya poros Jakarta Beijing, apakah Presiden Prabowo bisa cuci tangan ya dari peran pengaruh dari Xi Jinping dan pemerintahan sebelumnya Joko Widodo, ataukah pada saat yang sama Sugiono yang dulu dididik di Amerika Serikat waktu jadi tentara, apakah dia juga bisa menjadi avenue atau cara atau instrumen untuk cuci darah. Ya, kalau kita bahas ke barat ini kan isunya kan human right violation ini ya, padahal yang kalau kita bahas tentang kalau sekarang ini dianggap perang, dianggap apa namanya, si Netanyahu dianggap apa oleh ICJ? Genosida, penjahat. Genocide, penjahat perang, penjahat kemanusiaan. Kemanusiaan. Nah, sebetulnya ada juga penjahatnya di Amerika juga. Bush, Obama itu juga masuk di dalam konteks apa yang terjadi dengan banyaknya anak-anak, 500 ribuan anak-anak yang mati di Irak gara-gara perang di Irak, dan penjara Guantanamo. Guantanamo, penjara Guantanamo. Obama juga tidak mampu untuk berbuat apa-apa, melakukan apa-apa. Janjinya tidak bisa dipenuhi. Nah, ada yang perempuan dokter dari yang Pakistan atau mana ya, yang Afghanistan, Pakistan. Nah, dalam konteks yang seperti ini tentu saja kita lihat ada kekuatan, ada kekuatan Indonesia di ranah internasional, maupun nanti bagaimana kita juga inward looking, kekuatan domestik untuk kita bisa menjadi aktor penting di dalam diplomasi internasional. So far, setelah berapa belas negara yang didatangi oleh Prabowo? Ya, belasan lah. Belasan kan? Ya kan, dari Amerika, dari waktu itu pertama kali Cina, ke Amerika, ke negara-negara Inggris, belum, ke Brazil, ke negara-negara Amerika Latin, terus kemudian ke Inggris, kemudian terakhir di Abu Dhabi ya. Nah, Abu Dhabi atau Dubai? WA. Nah, seperti itu. Apa sebetulnya kalau kita membaca langkah-langkah politik dari rezim Prabowo, dan kira-kira kita mau dibawa ke arah, setelah kita baca, kita evaluasi 2024 dan beberapa waktu nanti 3 bulan awal ini apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang baru ya, jadi Prabowo Subianto. Kita dalam bahasan kita kayaknya kita nggak perlu membahas yang wakil presidennya ya. Kita bahas saja presidennya, karena ya saya pikir semua pemirsa IC terus paham dengan itu. Nah, tapi jangan dia menjadi hambatan di dalam konteks rezim, langkah-langkah dari rezim Prabowo ini. Gimana Bang, kita membahas dari tantangan global kita dan kekuatan kita, jadi challenge dan obstacle-nya kita di dalam melihat politik luar negeri. Oke. Saya karena Husnul juga pernah menjadi dosen di SESDILU, Sekolah Diplomasi Luar Negeri. Saya juga pernah menjadi dosen di SESDILU bertahun-tahun. Jadi ketua prodi HI. Jadi metode pendekatannya kan ada beberapa. Ya. Ada pendekatan inward to outward, tadi Husnul sudah sebut. Tapi Yusuf berangkat dulu outward to inward. Saya biasanya berangkat inward to outward. Itu salah satu metodenya begitu. Itu kan metode inward to outward, maka biasanya kita akan melihat tingkat kekuatan kita. Tingkat kekuatan kita untuk masuk ke ajang outward. Apa yang kita punya untuk masuk ke ajang hubungan internasional yang dalam situasi sekarang menggambarkan VUCA, disrupsi, dengan pakai bahasa saya turbulence. Tapi ini rezim kadang-kadang salah mengartikan VUCA. Sekarang kita ini sedang VUCA. Kayaknya kok dihormati gitu kalau VUCA itu. Tidak paham. Karena tidak paham bahwa sebenarnya VUCA itu disrupsi, turbulensi. Disrupsi, turbulensi, jelek ya. Jadi VUCA itu jelek sebetulnya. Kadang-kadang kan dianggapnya ini, wah, kita di era VUCA loh. Oke. Inward to outward looking. Jadi salah satu ada 4 metodenya. Metode inward to outward gitu ya. Metode forward to backward, backward to forward gitu ya. Itu beda. Kalau backward to forward to backward itu beda. Lalu ada lagi metode struktural.
Metode struktural biasanya kita, ya struktural itu kita biasanya ngelihat dari hyper multipolar ke multipolar ke bipolar, balik lagi ke multipolar. Masuk lagi ke multipolar. Biasanya modelnya kita ambil begitu. Yang mereka menyebut kalau di Amerika sana sudah mereka menyebut begini, the end of hyperpolar gitu. Lalu mereka menyebut the ambigu of multipolar gitu. Kalau ngambil model geopolitik monitor dengan melihat berbagai ahli dari ahli hubungan internasional, maka metodenya multidisiplin. Ya. Yang keempat itu pendekatan multidisiplin. Nah, di sini metode multidisiplin ini mengakibatkan mereka tidak lagi sekedar memandang hybrid war, perang hibrida, tapi mereka sudah masuk ke dalam kajian total war. Oke. Menarik di sini. Saya kira Indonesia agak keteter untuk bicara sampai total war, karena alutsistanya terbatas gitu. Tergantung. Ya, terbatas dan tergantung. Tergantung dan terbatas. Jadi itu dulu katanya Menteri mau dikasih mobil-mobil dari mau. Tapi kok nggak pakai-pakai ya? Sudahlah, lupakan dulu. Mana yang kita pakai sekarang dalam dialog kita kali ini dalam kerangka kita menyahuti atau merespon perubahan. Jadi perubahan yang kita punya tuh ada 5. Yang pertama adalah perubahan geopolitik. Kehadiran Trump ini melanjutkan continuing geopolitik yang penuh dengan situasi tadi yang kita bilang VUCA, disrupsi dan turbulence. Yang kedua, melanjutkan juga apa yang saya sebut sebagai perang dagang, perang nilai tukar, perang ICT, perang TIC, teknologi informasi komunikasi, perang ekonomi, perang hybrid dan total war. Itu yang kedua. Nah, di dalamnya di situ dampak lebih lanjutnya dia akan ketemu dengan volatilitas harga-harga baik nilai tukar karena menyangkut tadi perang nilai tukar, berdampak pada soal perang kepemilikan LN. Misalnya kita lihat bagaimana Singapura sama Cina berbondong-bondong menumpuk cadangan devisa berbasis emas. Memborong emas gitu. Memborong emas yang nggak tahu dari Indonesia dari itu tuh perdagangannya di Singapura. Pemainnya kita juga tahu itu siapa orang-orangnya. Saya sedih Husnul kalau sampai di situ karena saya baru saja menerima tamu. Kenapa saya nggak bisa dialog pagi tadi? Gitu ya? Karena saya baru saja menerima tamu yang menceritakan tentang beberapa bukit emas yang ada di Indonesia yang luar biasa gitu. Dan itu dijarah habis-habisan oleh dia. Tapi lupakan itu ini. Silakan. Jadi nggak barokah. Jadi bagaimana seperti gambaran terjadi di Suriah, dia mengakibatkan kenaikan harga minyak, harga energi. Sekarang Brent harganya 71,57, West Texas Intermediate harganya 67 sekian. Kalau Brent 71,57, West Texas Intermediate 67 sekian gitu ya. Itu menggambarkan bahwa nilai tukar sangat mempengaruhi inflasi dan suku bunga, dan pada sektor realnya, perdagangannya mempengaruhi logam, energi, dan komoditas lainnya. Di dalamnya termasuk problematik tentang farmasi. Karena itu One Health Policy. Karena itu Prabowo terburu-buru ngomong kemarin tentang bagaimana kita harus waspada dengan pandemi. Nah itu setelah kedatangan Gavi dia ngomong kayak gitu. Apa poinnya? Poinnya, itu harus saya bilang karena ini saya bahas dalam buku Prahara Bangsa, gitu ya. Ini menggambarkan bahwa sesungguhnya beberapa pemimpin di Indonesia tidak memahami peta pertarungan farmasi dalam bahasa. Harus saya gunakan pakai bahasa National Security Strategy of US ya. Kan ini bahasanya mereka. This is the biological and chemical weapons. Weapons. This is the biological and chemical weapon. Iya, depopulasi. Nah, konkretisasinya perang farmasi memang big pharma. Jadi di Indonesia juga cuma beberapa pemainnya kan cuma beberapa. Di dunia pun juga beberapa.
Di buku Prahara Bangsa itu saya strukturkan, Husnul. Jadi sedikit cerita buku saya. Saya strukturkan dari pemain utamanya sampai pada masyarakat sebagai objeknya gitu ya. Dengan sejumlah industri farmasinya di dunia dan konstruksi Badan Kesehatan Dunia. Jadi masuk kita di situ. Itu butir ketiga. Butir keempat sekarang. Jadi setelah bicara tentang perubahan geopolitik, perang dagang, perang nilai tukar, perang ICT, perang ekonomi, perang hibrida, perang total, dan masuk ke dalam perang energi, perang logam mulia, dan komoditas strategis. Yang ketiganya kita bicara di sini tentang perubahan iklim. Nah, Anda bisa melihat bagaimana India dibicarakan tentang perubahan iklim, termasuk Cina yang katanya begini perubahan iklim. Indonesia terkena, dan kemarin pertemuan. Ini dulu yang pertama kali kita ngomongin perubahan iklim, Al Gore. Iya betul, unconvenient the truth. Kampanyenya kan itu gitu. Yang sampai kemarin pembicaraan di Peru itu orang menganggap sebagai hopeless. Kenapa? Karena Trump termasuk orang yang mau menarik diri dari, bukan mau menarik diri, ketika dia jadi presiden dia sudah menarik diri dari kesepakatan Paris, dan itu berarti menarik dari perubahan iklim. Makanya bagi mereka yang kemarin melakukan pertemuan di Peru gitu ya, soal perubahan iklim itu ya, di Peru atau di mana saya lupa. Saya lupa, pokoknya terjadi kemarin bersama yang dipimpin oleh Hasim, tapi di situ. Nah di situ kelihatan ketidakjelasan bagaimana transisi energi. Disebabkan oleh, pasti Trump akan bicara energi fosil. Dia tidak akan bicara tentang renewable energy sebagai gagas dari Demokrat gitu. Nah itu yang keempat. Yang kelima kita akan bicara tentang, ini menarik, melambannya RRC. Kenapa sampai dia masuk faktor utama, faktor signifikan? Karena sesungguhnya gerakan perdagangan dunia dimenangkan oleh RRC. Jadi RRC adalah pengendali untuk gerakan perdagangan. Itu karenanya perang dagang antara dengan bebas ya dalam konteks. Iya. Karena itu perang dagang antara Cina dan Amerika menjadi seru. Nah itu menggambarkan situasi global yang sedemikian rupa. Jadi saya menyebutnya situasi global dilingkupi oleh 5 masalah tadi. Mari kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup dalam sejam ini. Okay? Kita bahas geopolitik. Geopolitik paling mutakhir Husnul sudah sebut tadi. Terjadinya perubahan di Suriah. Hayat Tahrir. Hayat atau hayat? Bacanya hayat katanya, bukan hayat gitu ya. Hayat itu PKB. Iya. Sunni memang. Sunni dia. Memang Sunni. Dan mereka dapat dukungan Sunni di seluruh wilayah. Iya. Walaupun saya harus bilang ketika bicara dapat dukungan seluruh lini, Suriah itu terserah atas 6 faksi. Terserah karena 6 faksi ya, ada Hayat, ada SDF, ada SNA, ada dukungan dari negara lain gitu ya, termasuk Kurdi di dalamnya, dan agama termasuk Kristen. Makanya Barat menyebutnya begini, Suriah adalah multi etnis, multirasial mereka nyebutnya, multirasial dan multireligi. Ya kan, Kristen Ortodoks itu kuat di Suriah. Cuma dalam pengakuan mereka tentang multireligi dan multirasial tadi, mereka menyebut Hayat Tahrir al-Sham ini sebagai teroris gitu. Mereka masih tetap mengutip pendapat Amerika, pendapat pemerintah Amerika bahwa ya Amerika teroris. Semua yang berseberangan. Kita pokoknya pahlawan kita semua dulu juga teroris, dianggapnya. Iya, teroris gitu. Jadi kalau dilihat dari perubahan di Suriah seperti ini mengakibatkan perubahan konstelasi politik di Timur Tengah. Iya. Karena Suriah dia indikator dari sampai seberapa jauh Timur Tengah terpecah atau Timur Tengah bisa kemudian direkatkan satu sama lain. Itu karenanya 4 negara yang sudah punya kesepakatan dengan Israel serta merta mau duduk bareng sekarang sama Suriah. Bahrain, UEA, Arab Saudi, satu lagi saya lupa apa. Qatar. Itu siap duduk bareng dengan yang namanya Suriah. Dan mereka menghadapi situasi. Padahal orang ini sudah punya empat negara ini sudah punya kesepakatan dengan Israel. Tapi mereka berubah sikap dengan posisi Suriah sekarang. Ya dalam rangka normalisasi hubungan. Ya. Nah, itu kelihatan pergeserannya.
Kalau kita melihat narik keluar lebih dalam lagi, terjadilah perubahan yang, di Amerika, di Washington, sikap Washington, terjadi juga perubahan sikap Kremlin, terjadi juga perubahan di Teheran, terjadi juga sikap perubahan di Beijing, terjadi juga perubahan di Korea Utara, di Pyongyang, gitu melihatnya. Nah, bagaimana Amerika melihatnya? Amerika melihatnya ini mengganggu penetrasi Amerika ke kawasan Timur Tengah. Gitu poinnya. Karena kalau ini dianggapnya itu ya skenarionya kan didukung pecah, tapi kemudian ternyata justru mencoba untuk mereka untuk bersatu. Nah, justru di situ kelihatan bahwa itu saya harus dibilang, kenapa Amerika selalu punya sikap kayak gitu ya? Kepentingannya kan masih. Bukan, kalau memang tujuannya menghegemoni, kenapa tidak didekati dengan perdamaian? Kenapa didekati dengan perpecahan gitu loh? Kayak di konsep perpecahan atau adu domba itu terjadi di Suriah, itu bukan baru, Snol. Itu sejak zaman Prancis menguasai Rusia, Suriah, sampai akhirnya mereka merdeka pada tahun 46, sampai bapaknya Hafiz al-Assad itu berkuasa, diambil oleh anaknya. Terus format adu domba, walaupun kemudian menggunakan klaim-klaim bersatu gitu. Tapi Barat kan emang divide et impera di dalam konteks itu. Nah, kalau kita sadar kita masuk selalu dalam konstruksi divide et impera, nanti itu dampaknya ke Indonesia, Usnol. Iya. Dampaknya ke Indonesia. Kan kita juga bagaimana caranya sila ketiga persatuan Indonesia itu bisa diimplementasi. Tapi kalau banyak pengkhianat susah, Usnol. Satu pengkhianat aja Aceh jatuh. Satu pengkhianat itu. Iya. Jadi, dalam sejarah. Itu sebentar, kita lanjut lagi. Kita global dulu nih. Global dulu ya. Jadi gimana? Satu, Amerika. Washington berubah sikap. Dia khawatir kemampuan penetrasinya di kawasan Timur Tengah berubah. Dengan posisi kayak gitu. Kenapa? Karena ini akan punya relasi kental dengan namanya Afgan. Ini akan punya relasi kental dengan Hamas. Kenapa? Karena Hayat al-Sham ini lebih ke dalam posisi Hamas daripada ke Hizbullah. Gitu. Di situ makanya kan pidatonya itu kan sebentar lagi kami akan memerdekakan Palestina, kayak gitu kan di dalam konteks itu. Tapi dia merangkul semua. Sebetulnya kelompok Kristennya aja suka itu dengan pemimpin dari pejuang ini. Ya, artinya begini, pidatonya memang pidato untuk merangkul semua dalam perspektif menjaring kebersamaan di Teluk. Mereka bilang ada Dewan Teluk gitu ya, Dewan negara-negara Teluk itu untuk bersatu. Nah, itu terhadap Washington punya sikap kayak gitu. Terhadap Kremlin sesungguhnya ini menunjukkan Kremlin dalam posisi keteteran menghadapi NATO, termasuk Iran yang diserang berkali-kali oleh Israel. Jadi kekuatan dia mendukung Bashar al-Assad gitu berkurang. Nah, Kremlin membiarkan ini terjadi. Tetapi Turki, menarik di sini. Turki juga ingin cepat-cepat selesai karena bermaksud gitu ya. Imigran Kurdi dikembalikan, banyaknya sampai 3 juta tuh. Gitu di kawasan di Turki. Ini Kurdi ini termasuk juga salah satu faksi. Enggak, maksudnya bangsa yang kasihan juga, nggak punya negara juga. Nah, itu makanya mereka berkepentingan di Suriah, gitu melihatnya. Itu ambilnya begitu gitu kalau terhadap Kremlin dan Iran, itu kayak gitu. Beijing sementara mengambil sikap tidak ingin terlibat langsung, jadi jaga jarak, ambil jarak di situ. Tapi tetap dalam pemantauan yang amat sangat ketat gitu, Beijing. Atau Beijing ini juga mencari yang ini kan kekuatannya kan luar biasa kan Timur Tengah ini. Sementara kalau yang Afrika lemah ya udah digilas. Indonesia bisa ditipu-tipu kayak gitu katanya. Makanya kalau ngapain partai politik itu sampai sekolahnya ke Beijing, sekolahnya ke Cina. Kalau sekolah ke Cina itu dalam rangka akhirnya ke sekolah itu loh. Sekolah menyuap, sekolah ini gitu dari Cina. Kalau saya ngelihatnya Cina Jinping ya dalam konteks ini. Jadi kalau diambil dalam perspektif itu gitu ya. Ketika Beijing mengambil jarak dan lebih mengambil sikap tidak langsung, maka sesungguhnya Beijing lebih dalam posisi masih membaca peta ke depan seperti apa, bagaimana perubahan ke depan. Dan itu juga yang ditanyakan oleh media Barat. Sampai seberapa jauh kesinambungan Suriah di bawah pengaruh Muhammad al-Golani ini, sama pengaruh itu. Tapi tadi dampaknya ternyata luar biasa. Nah, dikembalikan ke dalam posisi Washington ternyata tetap akan melanjutkan apa yang saya sebut tadi.
Perang dagang lanjut, perang nilai tukar jalan, perang ICT jalan, perang ekonomi jalan, hybrid war jalan, total war jalan. Kenapa? Karena ketika Trump di era pertama berkuasa, dia sudah memaksa seluruh negara NATO harus memenuhi persyaratan 3% terhadap PDB untuk belanja militer. Artinya kepentingan industrial military Kompleks gitu. Karena satu-satunya negara yang tidak pernah mengimpor senjata adalah Amerika. Jadi kalau kita baca, IC Indonesia pernah menampilkan ini, Usnul. Negara eksportir dan negara importir persenjataan. Satu-satunya negara yang tidak mengimpor senjata adalah Amerika. Ya, yang beli. Kenapa? Duit yang paling besar dari Arab Saudi. Iya, 65 miliar. Beberapa tahun lalu itu belanjanya sampai kayak gitu-gitu. Nah, itu cerita tentang bagaimana kebijakan Trump. Trump bukan hanya itu, udah soal perang tarif, sama macam-macam, termasuk bahkan perbatasan, gitu, termasuk imigran. Kepentingan energi juga, karena Suriah walaupun waktu itu Aleppo jatuh, ini ya perang yang seperti itu, ISIS, tapi ada yang namanya tempat yang sangat tidak terkena dampak perang, yaitu tempat minyak, yang di situ adalah Amerika. Termasuk Barak. Ya. Barak untuk apa? Ya. Senjata biologi. Itu di Suriah. Jadi itu sampai Washington kayak gitunya. Artinya sesungguhnya ini menggambarkan bahwa politik global, kondisi global itu betul-betul dalam kondisi volatile, dalam kondisi VUCA, dalam posisi disrupsi dan turbulensi yang macam. Walaupun angka-angka yang mereka tampilkan seolah-olah angka-angka membaik gitu. Padahal kalau kita ambil angka yang muncul dalam transaksi perdagangan antara Cina dengan Amerika ketika Trump menerapkan perang dagang, perang nilai tukar, perang ICT, dan perang ekonomi, Trump tidak pernah menang ngadepin Cina. Dan neraca perdagangannya tetap negatif. Tetap negatif. Artinya ketika kita ngambil analisis era pertama Trump seperti dan dia ke depan akan ngambil sikap kayak gitu, maka berarti perang hibrida, perang ekonominya akan berlanjut, tidak akan pernah berhenti. Dan itu mengakibatkan kesimpulan tadi bahwa dunia menghadapi turbulensi. Kemudian, tapi balik lagi itu kan semuanya di dalam kerangka national interest kan, kepentingan nasional masing-masing. Nah, lalu kemudian saya masuk ke dalam kajian kalau kemudian masuk ke dalam kajian multilateral, mereka menyebut enggak kok, pertumbuhan ekonomi dunia akan membaik sekitar 3,2, mereka bilang. Naik dari 3 ke 3,2, dari 2,9 naik ke 3, naik ke 3,1, sekarang 3,2. Mereka seakan-akan punya keyakinan disebabkan oleh inflasi menurun dan Fed rate menurun. Jadi dibikin analisis tentang probabilitas menurunnya Fed rate dengan suku bunga Bank Sentral Amerika. Itu salah satu perhitungannya. Dengan begitu sesungguhnya yang harus kita lihat apa? Yang harus kita lihat pertama adalah tentang karena dunia sekarang sangat tergantung pertumbuhannya pada 4 hal, yakni inovasi teknologi, yang kedua tetap keuangan, yang ketiga tetap energi, yang keempat tetap yang namanya hajat hidup orang banyak di dalamnya gitu ya, tentang pemenuhan hajat hidup orang banyak, apakah itu pangan gitu ya, apakah itu energi, apa itu pendidikan, apa itu kesehatan, farma tadi gitu. Maka sesungguhnya inovasi teknologi ini berkaitan sekali dengan apa yang disebut dengan AI-nya yang Husnul persoalkan di dialog kita sebelumnya, dengan yang namanya 5G-nya dan dengan yang namanya cloud-nya. Kalau ini kita ambil aplikasikan lebih lanjut ke dalam transformasi sosial, maka bisa lihat kenapa Australia melarang media sosial untuk dipakai anak-anak di bawah 16 tahun. Satu-satunya ini sekarang negara di dunia. Apa artinya? Artinya sesungguhnya, ini menarik di sini. Proxy war itu sesungguhnya sudah menyerang ke seluruh dunia. Siapa yang menyerang? Mereka yang mendominasi penggunaan teknologi itu dan kemampuan menggiring isi informasi. Itulah transformasi sosial. Sehingga kalau kita menggunakan teknologi, sehingga terjadi demokrasi digital. Seorang Husnul Maria gitu ya, ketika harus berhadapan dengan seorang anak SMA yang tidak mengerti siapa Husnul Maria, akan seenaknya melakukan perlawanan pemikiran Husnul Maria digital. Iya.
Anak SMA bisa begitu gitu. Ya, begitu juga anak S1 bisa begitu. Dia tidak tahu bahwa yang dihadapi oleh seorang dosen yang sudah mengajar selama 40 tahun, dia tidak pernah tahu misalnya itu demokrasi digital. Apa poinnya? Dia tidak Semu. sebetulnya. Nah, itu yang disebut oleh Stiglitz bahwa kebijakannya Donald Trump sebagai ersatz kapitalisme. Ersatz kapitalisme. Itu dampak dari semua perekonomian yang berbasis pada teknologi karena statusnya menjadi ersatz, apalagi kebijakan-kebijakan tarif gitu. Iya kan? Dan sekarang kan dengan saham, dengan ini, dengan itu kan sebenarnya Ersatz. Semu. Ya kan ada gambling. Iya. Beli saham, Iya. beli Pasar keuangan lah istilahnya. pasar keuangan. Istilahnya pasar keuangan. Pasar keuangan. Jatuhnya begitu gitu dan Yang nggak ada kan jadi ini. Nah, karena kehidupan masyarakat transformasi sosial tadi tergantung pada dinamika mereka, maka ketergantungan pada dinamika itu tergantung pada energi. Masuklah di sini pertarungan antara renewable sama Non renewable. dalam ini fosil. Itu tantangan berikutnya. Jadi tantangan pertama ICT, kedua soal transformasi sosial, yang ketiga transisi energi, yang keempat adalah menarik di sini transformasi ekonomi. Nah, transformasi ekonomi basisnya tetap dua, pada energi dan inovasi. Selain soal keuangan ya, tentu saja soal keuangan. Di sini kata kuncinya adalah soal, lagi-lagi bahasa sederhananya, produktivitas satu bangsa. Produktivitas satu bangsa basisnya apa? SKA, skill, knowledge, attitude. Gitu. Yang berpacu ke dalam speed, stamina, dan akurasi, gitu ya. Berpacu dia dalam speed, stamina, dan akurasi. Nah, speed, stamina, akurasi itu menunjukkan kekuatan delivery. Delivery dari sumber daya ke produksi, dari produksi ke distribusi. Itu masuk ke dalam kajian transformasi ekonomi. Gambarannya begitu. Baru itu muncul gambaran bahwa banyaknya penduduk adalah aset, bukan liability. Itulah yang Cina terapkan. Cuma dengan model politik single party. Sehingga organisasi efektif ngambil kebijakannya. Iya. Gitu ngelihatnya. Kita kan belajar di sana, terus kita mau ikut dengan authoritarianism seperti tapi kan pembangunan sukses. Di Shenzhen itu cuma dalam waktu 10 tahun gitu. Saya pernah ke Beijing, ke Shanghai, ke Guangzhou, ke Shenzhen, ke Hong Kong di dalam konteks kerjasama yang kayak gitu. Tapi kan itu semuanya materialisme, tapi tidak dilihat bagaimana yang namanya rakyat di sana. Dan sekarang kan ekonominya juga melambat. Terjadi juga pengangguran. Belum lagi kalau kemudian bagaimana yang namanya sangat dibatasi urbanisasi. Misalnya orang desa itu nggak bisa seenaknya saja pergi ke kota dan sebagainya. Orang kan melihatnya hanya gedung tinggi, ini tinggi, tapi bagaimana korban manusianya di dalam model pembangunan ala Xi Jinping itu. Dan di satu sisi dengan kepentingan nasionalnya Xi Jinping yang luar biasa dengan konsep BRI ya, Belt Road Initiative yang dulunya obor kayak gitu. Yang dia lakukan adalah dia ekspansi ke negara-negara termasuk Indonesia. Ya, di satu sisi tadi dikatakan Indonesia punya jumlah penduduk yang besar, mestinya dia bisa menjadi sumber daya manusia. Tapi kita didatangi oleh banyaknya tenaga kerja atas nama investasi. Dan itu Cina, legal maupun ilegal. Bahkan sampai yang namanya itu connectivity war kan? Ya, connectivity war dengan migrant workers ya seperti itu. Nah, bagaimana sebetulnya sekarang, apakah ada 100 sekian puluh perjanjian Indonesia dengan Beijing itu akan carry over now karena Luhutnya juga masih ada di situ dan Prabowo-nya sendiri juga yang pergi dia ke Xi Jinping, atau menggunakan pendekatan inward to outward gitu. Tapi tadi kita balik outward jadi inward. Nah, ketika kita masuk ke inward, maka kita lihat sekarang apa yang kita bangun dalam perspektif resilience nation, satu kemandirian bangsa. Kita bilang bukan kedaulatan ya, kemandirian. Karena kedaulatan sudah saya bilang tergadai. Kalau kedaulatan sudah tergadai sudah. Artikel saya tahun 2004 saya sudah menulis tergadainya kedaulatan ekonomi. Saya sudah nulis kayak gitu-gitu ya di 2004 itu. Karena kebijakan yang muncul di era Megawati dan dilanjutkan oleh yang namanya SBY. Apalagi SBY kemudian menerapkan undang-undang demikian rupa hebatnya di 17/2003 dan 2507 tentang penanaman modal. Maka kalau kita sekarang berada di inward, pertanyaan besarnya menjadi
kenapa orang-orang yang justru meliberalkan perekonomian di era SBY, di era Megawati, di era Abdurrahman Wahid, gitu ya, di era Abdurrahman Wahid, dilanjutin di era Megawati, dilanjutkan di era SBY, dilanjutkan di era rejim pertama Joko Widodo, dan kemudian budgetnya. Sekarang duduk mari, contohnya adalah Purnomo Yuskianto, Mari LK Pangestu. That's part of the argumennya mereka kan selalu profesional. Apa ya? Enggak. Sebetulnya ini poros Jakarta Washingtonnya dimasukkan lagi kayak gitu. Ada Jakarta, poros Jakarta. Jadi karena Husno sudah jawab kayak gitu, maka buat saya pertanyaan saya menjadi apakah inwardnya memperkokoh dalam rangka outward atau justru sekarang menggambarkan inwardnya makin rentan menghadapi outward, gitu pertanyaannya. Mestinya kan kalau kita bicara resilience, national resilience gitu ya, tingkat kemandirian bangsa, tingkat kemandirian pemerintahan, state resilience misalnya gitu ya, kalau bicaranya kayak gitu. Maka inwardnya itu inward yang harus memperkokoh, dan itu ditampilkan oleh orang-orang, maaf ya, yang punya keberpihakan kepada dalam negeri. Itu baru inward secara benar. Kalau Gilpin kan liberalism, nasionalisme, Marxism. Iya. Nasionalisme di dalam konteks itu. Iya. Nah, kalau Gilpin bicaranya begitu, sesungguhnya Gilpin melihat bahwa kekuatan nasionalisme itu harus didasarkan pada modal sosial. Cuma dalam cara berpikir Indonesia yang meninggalkan, yang tidak mau mengambil Marxisme, gitu ya, itu statusnya modal sosialnya sama dengan modal finansial. Itulah pasal 33 yang berhubungan dengan pasal-pasal lain sehingga dia bisa memenuhi amanah kata pembukaan Undang-Undang 45. Begitu cara berpikirnya. Jadi kalau Gerindra, kalau memang Prabowo Subianto sungguh-sungguh memegang sumpah jabatannya dan konsisten dengan pasal 11 Gerindra, maka dia harus pahami nih pertarungan pemikiran. Saya bilang pertarungan pemikiran, dan ini tidak terjadi sekarang, tapi terjadi sejak namanya perumusan BPUPKI antara mereka yang nasionalisme sama yang internasionalisme. Saya bilang nasionalisme dengan internasionalisme, dan itu berlanjut makin keras di eranya Soeharto dan makin keras di era yang namanya reformasi kemarin. Sehingga mereka bangga bicara kita udah kalah. Dan mereka bangga dengan menganut ekonomi terbuka. Padahal namanya ekonomi terbuka itu menyediakan diri untuk digadaikan, dijajah dengan harga murah kalau pakai bahasa Husnul. Tanpa rasa malu pakai dari sini kayak gitu. Jadi konstitusi yang melarangnya. Jadi dalam perspektif ini, kenapa kita mau ngelihat evaluasi 2024 tentang peta luar negeri kayak gini ke depan kayak gimana? Maka pertanyaan besarnya menjadi, apa iya seorang Danjen Kopassus, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat dan sekarang berpangkat jenderal, itu melupakan sikap patriotiknya? Kan gitu pertanyaannya. Atau kemudian abai, atau katakan semacam, saya kira ini tantangan yang, jadi kita kalau ini kita sebagai tantangan, maka kita tidak boleh punya split personality. Nggak boleh. Harus istiqomah. Bahasanya itu. Harus dalam posisi punya kepribadian yang utuh. Solid personality. Solid personality, bukan split. Solid, bukan split. Jadi satu kepribadian yang utuh tentang apa yang ada dalam sumpah jabatannya dan apa yang kemudian dia bawa sebagai saya ingin membangun kesejahteraan masyarakat. Committed person. Iya, jadi itu yang saya kira ngelihat. Jadi tidak sembarang kita bicara hubungan internasional, Husnul. Karena dunia sekarang dengan teknologi sudah makin terbuka, Husnul. Perangnya sudah bergeser lagi dari hybrid war menjadi total war. Apa yang dimaksud dengan total war? Karena masyarakat juga sudah ikut berperang. Jadi perang sosialnya, social war-nya terjadi, itu yang disebut dengan total war. Dan itu terjadi lewat yang namanya media, gitu. Jadi kalau kita baca misalnya gadget kita, HP kita tentang situasi di luar, itu menunjukkan kita tinggal melihat kita objek dari peperangan itu atau kita subjek dari peperangan itu. Kita bisa melihat di situ. Kalau kita objek dari peperangan itu, ya sudahlah, nggak bisa bikin apa-apa. Nah, begitu masuk ke kajian teknologi yang disebut dengan inovasi teknologi sebagai sebuah bentuk tantangan, sudah deh. Apa indikatornya?
kita tidak pernah bisa melindungi, menjaga dan memelihara data. Asik deh. Udah dijual, makanya saya orang yang paling males ya. Masa sekarang naik kereta aja harus pakai kornea mata kita? Iya. Naik kereta api. Itu di Gambir itu begitu. Oh gitu ya. Jadi tapi kan saya ngotot, saya nggak mau. Jadi saya pakai yang nose gate-nya, di situ masih pakai KTP. Kalau pakai yang mau cepet itu kornea mata kita. Bayangkan untuk apa? Naik kereta. Enggak, saya terkadang begini ya, maaf ya. Akhirnya karena Husnul. So IT gitu loh maksud saya. Betul. Saya ngerti. Demam IT itu, saya bilangnya demam. ICT favor namanya. Fashion. Ya, ICT fashion atau favor gitu demam. Favor. Jadi kalau ngambilnya begitu. Pikirnya udah maju. Nah, padahal itu kebodohan. Bodoh. Anda tunduk patuh pada sesuatu yang Anda tidak pahami. Kenapa Anda tunduk patuh? Kemarin saya mau di Belanda, mau di Prancis, mau di Paris, tetap aja beli tiket di tempat yang mesin. Nah, habis itu selesai. Masukkan. Sama seperti saya juga. Antar kota juga kayak gitu, beli ini diliatin, masuk, udah di ini, udah. Sama, saya juga kemarin nggak pakai ditanya lagi mana paspornya. Iya, enggak. Padahal itu dari Spanyol ke Prancis ke Belanda. Saya akhir Oktober sama akhir November kemarin kan juga kayak gitu. Sama nggak ada kayak gitu. Jadi apa? Yang menarik Husnul, yang menarik itu kan kereta. Transjakarta ikut-ikutan. Ikut-ikut. Jadi kalau tidak ikutnya namanya ngantri gitu. Bukan, standar kesehatan itu teman. Ini orang ngerti nggak sih? Sama seperti dulu ketika menggunakan termometer scan gun mesti kepala. Terus yang saya bilang di kepala. Apa mau nih kasih tangan saya. Kebetulan saya bilangnya pakai tangan. Jadi logikanya nih orang-orang ini apa ya? Kok bisa tunduk patuh gini loh? Tapi itu bukti bodoh kali ya? Bodoh. Nah, kayak gitu kita ngomong bodoh nggak apa-apa, karena kita ngomongin rezim yang tidak mencerdaskan. Padahal amanatnya adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat. Nah, kalau mencerdaskan kehidupan masyarakat, artinya masyarakat tahu apakah dia digulung oleh kepentingan Big Pharma dalam rangka kepentingan bisnis, itu perhara bangsa dalam buku saya, atau kemudian memang dia dalam rangka dijadikan sekedar objek dan kemudian dikorbankan, atau memang akhirnya malah punya daya tahan seperti yang terjadi di beberapa negara Uni Eropa yang menolak model Big Pharma, atau terjadi sebagian yang dilakukan. Ingat nggak ketika yang namanya convoy truck berkilo-kilometer yang mengganggu Kanada dengan Amerika sampai akhirnya Biden menyatakan kepada Justin Trudeau, Anda harus mengambil kebijakan atau kemudian nanti Washington ambil kebijakan. Jangan sampai dia mengganggu perekonomian antara Kanada dengan Amerika. Itu karena protes habis-habisan terhadap vaksin. Iya. Habis-habisan, artinya masyarakat itu mengerti gitu loh. Sama seperti sekarang ada sebagian yang menolak kehadiran Robert Kennedy karena menolak vaksin yang dibawa oleh Trump ya. Kan kebetulan Kennedy disebutnya sebagian orang menyebutnya sebagai anti vaksin dan COVID gitu. Ada lagi menyebutnya sebagai skeptis gitu. Kalau saya menyebutnya ini bukan soal skeptis atau ini soal anti, tapi ini soal kritis. Bagaimana kita bersikap kritis gitu ya terhadap dalam rangka global, dalam rangka termasuk sekarang Bang, saya potong di sini. Itu benar Menteri Kesehatan sudah menandatangani perjanjian untuk urusan yang nyamuk-nyamuk itu kita akan dijadikan. Sudah kalau perjanjian nyamuk. Kalau dengan Bill Gates statusnya MOU. Itu saya keluarin dalam buku Prahara Bangsa. Nah, poinnya adalah begini. Kita ini tidak boleh menjadi objek Big Pharma. Nggak boleh. Nah, ini konstruksinya kenapa? 2020 menggambarkan ketika Indonesia menjadi Big Pharma, maka yang untung cuma dua, industri teknologi, TIT, dan industri Big Pharma. Dan kemudian kita akhirnya walaupun bisa bertahan dengan pertumbuhan minus 3% terus kemudian naik lagi minus 2,sekian persen, dan kemudian itu kan karena Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada lapangan Banteng dengan bunga 0%. Sehingga 800 sekian triliun memang tanpa bunga. Apa poinnya? Poinnya adalah betapa nikmatnya industri-industri itu mendapatkan pembayaran dari negara. Seperti bagaimana Pfizer dan Moderna meminta pembiayaan agar terjadi riset untuk yang namanya menghadapi pandemi berikut. The next pandemi mereka bilang. Coba. Padahal mereka bikin-bikin wah makar. Dan itu disebut oleh bagaimana kemudian masyarakat membiayai industri itu dengan ratusan juta dolar.
Kalau pakai Iya kan kita dulu kan zamannya COVID itu kan kita masih bayar semua tes. Saya itu pertama kali tes itu masih 1,1 juta loh. Jadi Yang kalau harusnya cuma 26.000 itu. jadi kalau presiden menyatakan kita harus waspada dengan pandemi akan datang, saya khawatir kalimat waspada akan pandemi akan datang, kita menari dari gendang Big Pharma itu. Itu yang saya ingat nggak? Itu. Bagaimana kita pidato, saya orasi, Anda orasi, saya bilang akan ada satu pandemi yang lebih menakutkan. Mereka main mpox kali ini gitu ya. Tapi mereka pada saat sama tetap ngambilin data. Ngambilin data. Itu termasuk di fakultas kedokterannya UI di lantai berapa itu? Itu kan isinya virus-virus itu. Jadi yang nggak bisa diaudit itu persoalannya. Jadi masalahnya begini Husnul. Sekali lagi kalau kita ngambil dalam konteks hubungan internasional, bagaimana kita melihat situasi ke depan? Mbok ya pemimpin itu betul-betul memenuhi amanat konstitusi, memenuhi panggilan konstitusi. Terjemahkan secara baik. Jangan sembarangan ngomongnya. Kalau nggak ngerti seperti Gedung Putih menyatakan jangan langsung tanda tangan dong. Tanya sama ahli hukum internasional lu, kan gak enak digituin. Gedung Putih waktu Indonesia tanda tangan dengan Cina soal 9 dash line itu, kan Gedung Putih ngomongnya gitu. Tanyalah sama ahli hukum Anda. Sama semestinya. Kita nggak pejam, itulah makanya. Padahal di Indonesia banyak. Gini Husnul, saya ingat betul. Kita orang yang selalu kritis. Di era Soeharto, kita lihat nggak, baru pejabat mulutnya kayak mahal ngomong. Panswal kayak gitu ya. Yang boleh banyak ngomong cuma satu, Harmoko, Murdiono, gitu ya. Harmoko, Murdiono. Seknek sama Menpen penerangan. Karena mereka harus ngomong karena memang itu tugas dari itu. Yang lainnya dibatasi. Apa poinnya? Agar memang tidak terjadi perang informasi, itu tidak terjadi. Ini kan malah ini ngomongin. Mestinya memang ada kedisiplinan dalam komunikasi. Jangan Yandri ngomong sembarangan. Salah lagi ya. Ya, jangan Sugiono juga ngomong sembarangan gitu loh. Jangan Sri Mulyani ngomong seenaknya kayak gitu loh. Gimana? Jadi menurut saya ini problem memang luar biasa nih dengan kabinet sekarang ini. Kenapa? Karena menyangkut soal amanah, sidik, tablik ya. Tablik ini bagaimana dia bisa mampu bicara di dalam konteks tadi itu, pandai-pandailah berkomunikasi. Komunikasi. Makanya dalam ilmu politik Bang, yang namanya politisi itu punya wajib ain memiliki kemampuan komunikasi politik. Wajib ain itu nggak boleh